Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Pak Fifty Novianto selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web dinamis. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya Azam Azri Ahmad dengan NIM 20.18348. Selanjutnya ada Mas Gozi Salman Hanif dengan NIM 20.18332 dan yang terakhir ada Mbak Hafizah Dianti Putri dengan NIM 20.18294. Untuk di sini kami punya tujuan yaitu akan mempresentasikan website yang telah kami buat, mempresentasikan, menjelaskan dan juga mendemokan website yang telah kami buat. Di sini kami membuat aplikasi website bernama Library, yang mana website Library ini diperuntukkan untuk penjualan buku via website. Dan ada beberapa fitur di dalam website yang kami buat, yaitu CRUD, searching, filtering, autentikasi, dan reporting. Untuk selanjutnya, pada bagian penjelasan, nanti akan kami bagi jadi dua bagian. Yang pertama bagian user, terus yang kedua ada tampilan untuk admin. Nah, untuk bagian user nanti akan dijelaskan oleh Mbak Hafizah, dan yang bagian admin akan dijelaskan oleh Mas Gosi. Untuk yang pertama, kita akan masuk di bagian user dulu. Kepada Mbak Hafizah, bisa dijelaskan dan juga didemokan. Baik, saya Hafizah Dianti Putri akan menjelaskan bagian user. Pertama, kami menyediakan fitur cari produk yang berdasarkan nama produk, lalu di sini ada filtering berdasarkan kategori buku, lalu yang terakhir ada kategori buku yang barusan diinput oleh admin. Yang pertama, jika kita ingin mencari buku berdasarkan kategori, kita bisa mengklik salah satunya dan kita klik travel. Lalu jika ingin membeli, kita bisa klik. Lalu di sini ada detail produk, ada judul buku, ada harga, ada deskripsi singkat, lalu disertai gambar. Lalu jika ingin membeli buku, kita bisa langsung diarahkan ke via WhatsApp. Lalu kembali lagi, di sini ada produk. Ini akan kembali ke halaman awal. Di sini produk terbaru juga bisa kita klik. Misalnya kita klik ini, sama seperti tadi akan menampilkan detail produk. Jika ingin beli, kita bisa klik WhatsApp. Lalu kita bisa mencari berdasarkan nama buku, misalnya novel. Buku akan muncul. Lalu untuk halaman user sekiranya segitu saja. Selanjutnya akan masuk ke halaman login yang akan dijelaskan oleh Mas Gazi. Baik, saya Ghazil Saman Hanif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian admin. Pertama, admin bisa melakukan login dengan memasukkan username dan nama password yang sesuai. Kemudian login. Pada bagian tampilan awal dari admin, di menu navigasi terdapat dashboard, profil, data kategori, data produk, dan ada tombol keluar atau logout. Kemudian kembali ke menu dashboard. Pada bagian menu dashboard akan ditampilkan ucapan selamat datang kepada admin sesuai nama username. Kemudian pada menu profil, pada bagian menu profil ini admin dapat mengedit nama profilnya, kemudian juga dapat mengubah passwordnya, ya.
Kemudian ke bagian menu data kategori. Nah, pada bagian data kategori terdapat 15 data kategori yang telah dimasukkan sebelumnya. Di sini admin dapat menambahkan data, misal ekonomi, misal buku. Kemudian admin juga dapat melakukan hapus pada bagian menu aksi. Kemudian admin juga dapat melakukan edit. Nah, ini akan tambah seperti ini. Oke. Ini akan pada bagian menu user akan terpengaruh seperti ini. Oke, lanjut pada bagian data produk. Di sini akan ditampilkan produk-produk yang telah dimasukkan seperti kategori, nama produknya, harga, gambar, status. Kemudian admin dapat menambahkan produk baru. Pada bagian pilih ini, admin dapat memilih kategori dari buku apa yang akan ditambahkan. Nah, contohnya sejarah, kemudian terdapat judul, kemudian harganya. Nah, pada bagian ini menambahkan cover. Kemudian terdapat deskripsi singkat tentang buku. Kemudian ada pilihan aktif atau tidak aktif. Aktif menyatakan bukunya tersedia, dan tidak aktif berarti buku tidak tersedia. Oke, di submit. Pada bagian user akan tampil buku baru. Kemudian admin juga dapat melakukan edit pada menu aksi. Di sini admin dapat merubah nama judul, harga atau cover, deskripsi singkat, dan sebagainya. Admin juga dapat melakukan delete terhadap data. Maka ya begitu kira-kira bagian dari admin. Iya, maaf ada yang terlewat. Pada bagian admin ini terdapat menu cetak. Pada menu cetak ini akan ditampilkan daftar produk berupa kategorinya, nama produk, kemudian harga, daftar produk yang telah dimasukkan. Oke. Kemudian admin dapat melakukan logout. Akan kembali pada tampilan awal. Mungkin sekian dari penjelasan mengenai bagian admin. Saya kembalikan ke Mas Azam. Oke, terima kasih Mbak Hafiza sama Mas Kosi. Mungkin sedikit saya tambahkan. Tadi di awal saya menjelaskan ada beberapa fitur. Tadi contohnya ada CRUD di bagian admin yang tampilan admin tadi. Coba dibuka aja Mbak. Bisa. Nah, itu nanti coba di bagian data kategori. Nah, itu ini bagian data kategori dan juga data produk. Itu adalah implementasi dari CRUD. Terus selanjutnya, fitur yang selanjutnya itu ada juga, yaitu bernama searching. Ini berada di bagian
halaman user, nanti user dapat mencari produk berdasarkan nama produk. Terus habis itu juga ada fitur yang namanya filtering. Nah, filtering ini di bagian kategori tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Hafiza. Jadi user dapat melihat buku sesuai dengan kategori yang diinginkan. Terus untuk selanjutnya itu bagian autentikasi. Nah, untuk autentikasi ini coba Mbak di bagian login admin. Nah, jadi di bagian autentikasi ini ketika di bagian login ketika admin mau masuk ke bagian halaman admin harus menginputkan username dan password dulu. Nah, ketika yang diinputkan itu salah, tidak sesuai dengan apa yang sudah ditambahkan di database, maka admin tidak dapat bisa masuk ke halaman utama di admin tersebut. Karena terhubung dengan database di bagian admin. Nah, terus selanjutnya fitur yang terakhir yaitu reporting tadi bagian cetak. Jadi admin dapat mencetak semua daftar produk yang ada di website tersebut. Itu untuk penjelasan singkat mengenai fitur-fitur. Terus untuk selanjutnya saya akan menambahkan sedikit mengenai database. Nah, kita menamai database untuk di website library ini dengan nama database penjualan barang. Nah, di database penjualan barang ini ada 3 tabel, yaitu admin, kategori, dan produk. Nah, untuk admin ini coba dibuka Mbak. Nah, untuk admin ini di sini akan muncul informasi mengenai username dan password serta profil dari admin tersebut. Nah, jadi username dan password ini yang digunakan untuk login di halaman bagian admin di login. Nah, misalkan di situ tertera username Gozi dan password admin. Nah, ini bagian autentikasi, coba di bagian login, Mbak. Login admin. Nah, ketika di namanya Gozi, passwordnya misalkan 123, tidak sesuai dengan yang di database, maka tidak bisa login, karena tidak cocok di bagian database dan juga di bagian login. Nah, untuk selanjutnya, coba ditambahkan admin, Mbak. Nah, kita mau nyoba nambahin untuk admin yang dapat login. Misalkan diberi nama admin, username-nya admin 1, dan passwordnya sukses, Mbak, sukses. Oke. Bebas ya itu. Library. Kita menggunakan email dari website kita. Sekarang kita isi, kita Yogyakarta. Nah, coba dikirim. Nah, maka akan muncul di bagian admin tersebut data username dan password dari admin 1 dan password sukses. Nah, ketika kita coba untuk login, coba login dengan username admin 1, Mbak. Admin 1 dan password sukses. Maka bisa autentikasinya berhasil dan cocok antara yang diinputkan dengan di database. Nah, untuk selanjutnya di bagian database lagi, itu tadi bagian database yang admin, terus yang di bagian kategori ini, bagian kategori ini muncul informasi mengenai data-data kategori yang sudah ditambahkan oleh admin. Nah, tadi di bagian detail kategori apa ya, di bagian admin, halaman log admin, data kategori. Nah, itu nanti data yang sudah diinputkan akan masuk di database yang TB kategori. Terus yang TB produk, nah itu akan muncul di bagian data produk. Nah, itu nanti ketika admin menginputkan data di bagian ini akan terekap di bagian database. Akan muncul di bagian database. Ini contoh yang sudah diinputkan oleh admin. Nah, terus bagian admin lagi, bagian database lagi, Mbak. Yang produk coba dilihatin sekali lagi. Nah, itu juga akan muncul dari kategori ID, produk ID, terus produk, nama produk,
terus harga, terus deskripsi. Nah, terus image juga kesimpan di sini, terus status dan juga data dibuatnya. Seperti itu. Terus selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagian codingannya. Coba dibuka Mbak bagian codingannya di Visual Studio. Pak Hafiza? Oh. Mungkin jaringannya baru susah karena online. Oke, sedikit menunggu dulu. Mbak Hafiza terkendala jaringan. Bisa scan lagi aja, Mbak. Nah, ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai codingannya. Dibuka Visual Studio. Nah, di sini bagian codingannya ini ada banyak sekali file. Yang pertama ada dashboard, data kategori. Dashboard ini di bagian halaman admin. Terus bagian data kategori, ini bagian admin juga untuk menginputkan data kategorinya. Terus data produk, ini juga bagian admin. Terus habis itu DB PHP itu, ini untuk file koneksi di bagian database-nya. Terus selanjutnya untuk detail produk. Ini detail produk yang telah diinputkan. Terus habis itu ada edit kategori. Nah, ini di bagian ini script untuk edit kategori. Di bagian admin juga, terus edit produk, itu juga script untuk mengedit data produk yang ada di admin. Terus di bagian indeks PHP, nah di bagian indeks PHP ini tampilan utama dari user. Jadi ini script untuk tampilan utama dari user, terus bagian keluar ini, keluar PHP. Ini main bagian session. Jadi nanti session start tuh berjalan ketika user login, ketika autentikasinya berhasil maka session dimulai, dan nanti session destroy ketika user mengklik tombol logout atau keluar. Terus di bagian login, nah ini script untuk bagian login admin. Di sini ada pengkondisian di bagian baris ke-21. Nah, itu tadi yang saya bilang autentikasinya ketika itu ketika autentikasinya itu berhasil sesuai dengan yang di database, maka session akan start atau dimulai dan akan terhubung dengan database. Itu. Terus untuk selanjutnya di bagian print.php. Nah, ini di bagian reporting. Tadi bagian cetak itu codingan script untuk bagian cetak. Tadi ada yang di atas sendiri itu ada logo dari website library. Terus selanjutnya ada alamat dari library itu. Terus habis itu di bawahnya ada keterangan daftar produk. Terus di bawahnya lagi akan ada keterangan mengenai detail produknya. Jadi nanti produknya akan diambil dari database dalam di script ke-25. Itu akan diambil database yang direporting akan diambil dari database yang telah dikoneksikan tadi.
Terus selanjutnya di bagian produk.php. Nah, di bagian produk ini mengenai produk-produk yang ada di website library. Terus untuk profil PHP. Nah, untuk bagian profil PHP ini bagian profil dari admin yang muncul di halaman website. Terus selanjutnya untuk proses hapus. Nah, ini proses delete dari database yang telah diinputkan terus mau di-delete. Ini script untuk mendelete sebuah produk ataupun kategori. Terus untuk tambah kategori, ya jelas sesuai dengan judul script filenya, ini untuk menambahkan kategori yang dilakukan oleh admin. Terus tambah produk, ini juga jelas mengenai menambahkan data produk yang dilakukan juga oleh admin. Dan semuanya ini langsung terekam dan terekod di bagian database. Seperti itu. Ya mungkin untuk scriptnya cukup sekian, terus langsung ke bagian user aja, Mbak. Tampilan utama. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan mengenai website yang kami buat bertiga. Di website yang kami buat ini mengenai, sedikit saya ulas lagi mengenai aplikasi website yang bernama Library, penjualan buku secara online yang nanti ketika user pengen membeli buku tersebut sudah mendapatkan informasi dan buku tersebut bisa diarahkan langsung ke WA. Seperti itu. Ya mungkin yang bisa kami sampaikan mengenai website library cukup sekian. Sekiranya banyak kekurangan dan juga belum sempurna dalam proses pengerjaan website, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat dan juga bermanfaat kepada yang menonton dan juga untuk semuanya. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.